Opa P cinta Pak Oma ini masih sama seperti dulu. Sih harus cinta itu harus seumur hidup. Seumur hidup. Sama begitu terus. Ya, jadi ini boleh Ah, pegang-pegang. Artinya dalam ya dan boleh boleh berkurang. Boleh berkurang, tetap eksis. Ya. Shalom. Apa kabar hari ini? Saya yakin kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Nah, para penonton, para jemaat di rumah dan dimanapun yang menyaksikan kita pada hari ini, ada banyak kisah-kisah di jemaat yang mungkin kita belum pernah mendengar. Ada banyak kesaksian-kesaksian dari anggota jemaat kita yang mungkin dapat kita ambil untuk dijadikan inspirasi, jadi motivasi bagi kita untuk melanjutkan kehidupan. Nah, selamat datang di podcast Jemaat Sion Minang. Di podcast pada hari ini, kita akan berbicara tentang sebuah kalimat, sebuah kata yang benar-benar menjadi suatu hal yang melekat dalam kehidupan manusia. Suatu kata yang manusia sendiri tidak bisa hidup tanpanya, yaitu cinta. Cinta itu, karena ada cinta maka manusia ada. Karena ada cinta, maka kita bisa hidup di dunia ini. Karena ada cinta dari Tuhan, maka kita bisa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah nanti. Itulah cinta. Nah, ada orang mengira bahwa cinta itu cuma berkaitan dengan orang muda saja. Anda salah. Karena cinta itu butuh proses yang panjang. Butuh cerita yang panjang. Butuh pengorbanan yang panjang untuk menjalankan semuanya itu. Maka dari itu di kesempatan hari ini sudah hadir bersama dengan kita orang-orang yang telah memperjuangkan cinta itu begitu panjang, begitu lama, memperjuangkan dan menjalani cinta itu. Kita menyapa ada Bapak Martin Frederick Sumanti yang biasa orang sapa sebagai Bapak Martin, dan juga ada Oma Adelaida Maria Soumana, biasa orang kenal kalau di Lembasari dengan sebutan Oma Erna. Apa kabar? Sehat-sehat? Oma? Sehat. Ya, puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengar banyak cerita tentang cinta dari kedua orang tua kita ini. Bagaimana mereka menjalani proses itu, bagaimana mereka bertahan dengan cinta dan menikmati semua itu. Sehingga pada hari ini mereka masih tetap melaksanakan cinta itu. Oke, baik Oma dan Opa, eh, sekilas dulu. Kalau bercerita tentang cinta kan ini panjang. Panjang berarti sedikit menggali masa muda. Sedikit menggali masa muda. Boleh enggak menceritakan ke kita bagaimana Oma dan Opa ketika Tuhan pertemukan? Boleh? Opa dulu atau Oma dulu? Silakan. Boleh. Kalau mau cari dia punya kronologis dari kecil sampai kita kawin itu memang perasaan cinta itu ada. Sehingga ada istilah kan cinta monyet. Tapi waktu Cinta itu monyet. ya, kita belum tahu, belum kenal apa itu artinya cinta monyet. Nah, Tapi setelah dengan perkembangan sekarang, oh waktu itu cinta monyet. Karena apa? Masih anak-anak ini. umur umur berapa Kung ketemu dengan Oma Erna? Ya, kebetulan dulu sejak lahir kan masih kecil, Oh, tempat tinggal bertetangga. oh, saling Jadi tetangga. masih kecil sudah Sebuahku kenal. baru kenal, bergaul. Sehingga ya mulai dari SD, sekolah minggu, ya sudah kebanyakan suka bersama-sama. Sama-sama. Iya, jadi
ada ketertarikan suka mau sama-sama Semenjak dari kecil itu. dari kecil itu. Oh, ini luar biasa ini. Nah, dulu waktu masih kecil ada tuh istilahnya mau pakai telepon. Nah, telepon pakai benang. Pakai benang. Ya, benang dengan taruh di tempat ya korek api. Yang biasa orang bilang macis garis Heeh. benang. Dia punya ujung di tempat korek itu satu dan satu di ujung benang. Sebelah. Nah, sebelah karena bertangga benang itu dibentangkan antara dua rumah lalu Pakai bertelepon. telepon Oh. kedengaran. Itu DP cara untuk berkomunikasi Iya, zaman iya. dulu ya. Supaya lebih, oh ternyata telepon zaman dulu begitu. Pakai Ya, benang, ya. macis Iya, pakai macis kong kasih baku Iya. hela. Dia rumah di sebelah boleh kedengaran. Luar biasa. Oke. Kita ke Oma Erna. Oma Erna, kalau tadi Opa bilang sobaku kenal sejak kecil, berarti kan tetanggaan tuh, sobaku lihat sejak kecil. Nah, apa kesan pertama kali ketika Oma mengetahui bahwa Opa ini ada perasaan suka? Apakah senang atau merasa terganggu atau bagaimana? Saya merasa senang karena mungkin juga ada suatu proses cinta sama Sama Opa? opa. Heeh. Berarti memang semenjak pertama Opa eh, melihat Oma dan Opa merasa suka, Oma juga sudah tertarik dengan Tertarik, Opa iya. zaman itu. Oh, ini luar biasa ternyata waktu berproses itu kan kalau dari kecil berarti kan ada proses tuh sampai Proses. mungkin di usia remaja baru saling baku suka. Tapi memang sudah bisa saling ini ya. Artinya sudah matching, sudah baku terima. Itu menarik sekali. Nah, kita bertanya ke Opa. Kalau Oma, ini minta maaf sedikit personal. Berarti kan kalau bercerita masa muda, pilihan banyak. Nah, apa yang membuat Opa sampai memilih, oh Oma Erna aja? Ya memang waktu masih remaja banyak teman kan, teman perempuan, teman laki-laki. Tapi karena memang hanya suka sama Oma, ya masih kecil kan, oh, suka mau bergaul dengan Oma. Ini namanya tuh dipanggil Erna, suka mau bergaul dengan teman-teman, suka sekali mau bergaul dengan Erna kau. Saya bilang, ya memang suka. Lantas, kalau mau ya enggak usah bergaul. Akhirnya kemana Erna? Teman bilang, kemana Erna? Di Di situ situ Martin. Suka, karena suka mau bergaul. Begitulah, karena ada ketertarikan. Di usia berapa kau mulai suka ke Oma? Masih SD. Masih SD? Ya, Masih SD, luar biasa. 15 tahun. Sehingga mau kemana dia mau pergi, ke gereja ke sekolah minggu, suka-suka mau ikut. Tapi saya lihat juga dia suka-suka kalau saya hadir. Gitu. Jadi akhirnya ya lepas sekarang tertanam istilahnya tertanam perasaan cinta. Karena kan cinta itu sama dengan ingin selalu. Cinta ingin selalu bersama. Cinta ingin selalu ketemu. Cinta sama cinta makan saja ingin selalu makan. Ya, karena cinta ingin selalu bersama, ya terjadi menjadi rupa budaya begitu. Akhirnya apa saja ya boleh suka sama-sama. Sampai sekarang suka sama-sama. Banyak kalau kita turun ke bawah, orang-orang di pasar sudah kenal mana Oma. Karena apa? Biasa sama Selalu bersama. ya, ke pasar saja. Nah, kali
yang jual-jual mana Oma? Oh ada di situ. Gitu. Oke, kalau boleh tahu umur berapa, usia berapa kok menyatakan suka Pak Oma Erna? Kalau nggak salah itu masih di SD itu 14 tahun. kelas 6 itu Masih kelas 6. 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun kan? 14 tahun menyatakan suka Pak Iya. Oma. Apa yang ini kan berarti kan kalau Oma di opa baku tetangga, ini hari-hari baku lihat, artinya so baku tahu setidaknya. Iya. Oh ini Oma Erna begini, Opa Martin begini. Oh kalau Opa Martin kira-kira apa yang membuat Opa tertarik Pak Om? Apakah DP cantik atau perilaku? Kira-kira apa? Itu soal gabungan itu. Oh so gabung. Ya gabungan apa? Karena kita menurut kita oh, cantik dia suka, memang suka dan caranya, cara bergaul, cara pembawaan diri. Pembawaan Waktu diri. masih kecil kita sendiri nemo kamu bikin kasar sama dia. Ah, Nah, dia juga nggak pernah mau kasar. Jadi so aku tahu masih kecil. Jadi lain kali teman mau lupa mengejek begitu. Ya cuek saja. Karena apa? Ya, memang karena suka tetap sama-sama. Gimana saya masih kecil itu. masih kecil, padahal masih kecil kan. Masih SD kok. So suka sama-sama. Luar biasa. Berarti dari kecil Tuhan so tanam ini cinta, perasaan cinta dari Opa Martin ke Oma Erna. Dari Ya, kecil. Betul. Oh, memang luar biasa. Aku itu. Kalau kita ke Oma Erna, nah berarti kan ada proses memilih di situ tuh. Apa yang membuat Oma ini menerima Opa? Saya suka Pak Opa karena Opa pembawaan diri, sopan, Ah, ya enggak macam-macam. Jadi biar juga Opa so suka Pak kita lagi suka Opa. berarti kita mengutip Opa P kalimat tadi. Tuh. Berarti Opanya enggak pernah berkata kasar atau apa ke Oma? Iya, enggak pernah. Enggak pernah. Sampai sekarang. Malahan kalau ada teman lelaki ganggu, Opa jaga, bilang, jangan dia ganggu tuh Oma. Opa maju jadi pelindung Iya, memang. pelindung. Memang luar biasa. Berarti dari kecil memang Tuhan suka kasih tunjung oh ini Opa Martin ini yang jadi Oma Erna Pejodo. Seperti itu kan? Luar biasa. Nah, kalau kita mau lebih dalam lagi, berapa lama pacaran sebelum memutuskan untuk menikah? Berapa lama Batuana? Kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Iya. 6 tahun Batuana baru menikah. Proses menyatakan menikah berarti dari Opa kan yang masuk minta. Bagaimana Opa? Boleh tolong ceritakan. Waktu itu kan masa kacau balau. Bergolak kan Tahun berapa tahun kira-kira? 59. Zaman Permesta. Iya, waktu mau minta menikah tuh. Ini mau menikah ini. Mau menikah. Terus sebelumnya kan memang sudah istilahnya batu nangan kan. Dari sekolah lagi SD, SDB. Nah, waktu mau menikah karena papa bilang, kalau saya suka menikah aja harus pakai bahasa di sana atau bahasa aku taruh kemarin boleh kemarin lah. Jadi orang sudah tahu dalam arti belum baku bilang Pak orang tua belum meminta restu dari orang tua sudah tahu yang mana orang selalu ingin sama-sama. Gitu. Jadi ya memang sebelumnya kata banyak suka dia. Suka istilah Erna kan, suka teman-teman juga. Banyak saingan Opa. Dia bilang teman-teman kalau mana mau atau mau berhenti bilang
Kita suka nanti, kita ganti suka kalau dia suka. Ah. Kita bilang, tidak masalah. Orang kan laki-laki Bataru. Dan nggak boleh kan kalau soalnya ada. Tapi biar masih ada, boleh coba. Jangan ada. Akhirnya gagal. Karena dia tuh Tetap oma supaya hati sopa opa. Iya. Sudah mulai megang. berapa kali waktu bergolak ada tuh teman juga pakai senjata kan waktu itu. Ya kita enggak pakai, enggak bawa. Tapi teman ada kan di rumah sebelah. Dia bilang, Raden, keluar. Pakai badan. Mulai kok. Dia ini, dia buka dia senjata tuh. Dia bilang, jangan main-main Bang, ini besi panas ini. Gak besi dingin. Kalau salah pegang, ya apa ini? Coba kasih turun, Pak. Nah, kita di rumah sebelah apa? Dekat rumah. Karena apa? Orang suka dia tuh. Suka. Namanya Erna. Nah, mau bersaing tapi bersaing dengan ada fisik kasar. kan? Dengan fisik. Akhirnya teman lihat dia ada senjata pistol. Astaga. Nah, Kong, saya bilang, kasih lepas, saya turun, jangan kasih semangat deh. Kalau salah pegang ini, makanan begitu. Nah, dia turun senjata ini, sama bilang, Patlen ini, ya apa, dia lempar tuh pistol, kita tangkap. Bagaimana? Main cepat tuh. Kalau suka dua-dua tembus boleh, angkat senjata. Dua-dua. Oh, nyada. Tapi saya duga cuma karena persoalan Erna. Cuma karena pertahankan Oma sampai segitunya. Oh, luar biasa. Itu teman-teman nih, ini cerita dari Opa karena mempertahankan cinta sampai mempertaruhkan nyawa. Luar biasa. Nah, kalau berarti kan waktu itu semua menikah tahun 59 kan masih dalam masa kacau balau. Zaman Pormesta. Bagaimana waktu itu menikah? Sekarang waktu orang hubungi orang tua tuh, yang mana boleh menikah. Kong hubungi sama Erna. Kong cerita bagaimana kalau sama boleh menikah. Saya menikah orang tua bilang daripada cuma ini keadaan kacau, kaget mati begitu. Iya. Mati tidak menikah, orang suka lihat so menikah. Orang tua bilang iya, karena suka kacau tuh zaman perang. Jadi bilang, setelah bilang iya setuju. Cuma 2 minggu persiapan, tentukan 2 minggu datang boleh menikah. Oh betul, 2 minggu kemudian menikah. So hubungi pendeta. Nah, akhirnya menikah di kampung sebelah. Karena di perkebunan, orang di gereja, nggak pakai sepatu. Nggak pakai sepatu. Nggak pakai sepatu karena hujan kan? Hujan. Di kebun. Iya, jalan kebun. Jalan aspal. Penuh PC dan kaki. PC kaki kan. Jadi nggak pakai sepatu. Di gereja nggak pakai payung. Nggak ada payung dijual. Jadi setengah basah. Ambil daun pisang. Daun pisang. Berjalan sama-sama dengan Oma Erna. Dengan orang tua di gereja. Tapi di kampung sebelah. Kampung sebelah. Jalan kaki. Jalan kaki. Astaga. 1 kilometer. Antara. Dong nggak ikut jalan. Potong-potong jalan. Iya, nggak ikut jalan roda jalan. Nah, waktu itu ortopak masih kadang kan. Mereka roda sapi. Cuma ikut potong-potong di perkebunan. Jadi jalan tikus namanya. Jalan tikus. Bukan jalan memang ini. Di kampung sebelah. Karena apa? Ada kan pasukan Pormesta di sekitar kampung. Begitu juga pasukan dari pusat. Ada di kampung sebelah. Jadi memang mau melewati 2 kubu dan ini. Untuk mau pergi menikah harus lewat ini. Kan waktu itu masih
kacau perang. Jadi Kacau perang. ambil risiko Ya, berjalan di antara ya. dua pasukan itu Iya. untuk diberkati nikah. Begitu luar biasa. Di kampung ini, di kampung Seretan, satu orang ada tentara Permesta itu Permesta. ada. Di kampung sebelah Mombi kan ada siap di sana. Oh. Jadi yang kali baku kirim mortir segala macam. Aku kirim apa? Mortir. Mortir, peluru mortir kan Iya. ditembak kan. Dia tembak. Begitu. Jadi bagaimana waktu itu? Ya main kucing-kucingan. Kucing-kucingan. Padahal mau Ya, menikah. pendeta, ya main kucing-kucingan saja dia kan tidak menetap di kampung, dia pindah-pindah. Pendeta namanya pendeta Waworuntu. Waworuntu. meninggal. Nah, padahal waktu itu kalau sekarang kecamatan, 2 kecamatan, sekarang dulu cuma 1 kecamatan, cuma 1 pendeta. Satu Cuma dia. pendeta untuk 1 kecamatan. 1 kecamatan. Karena masa itu begitu. Yang enggak Tiap jemaat ada tiap pendeta. jemaat. Oh. Jadi memang kalau mau menikah panjang di cerita kan? Mesti masuk antrian itu dulu. Iya, mesti hubungi dulu. Cari di mana tuh pendeta. Oh, Iya kan? susah juga Iya. karena satu kecamatan sekarang Cuma 1 pendeta. 2 kecamatan wilayah Iya. besar. Wilayah besar. Cuma 1 pendeta. Jadi di sana kalau pendeta, kalau cuma pendeta ada kalau baptisan, orang kawin. Tapi orang kawin dan selamanya sih pendeta datang di tempat orang. Oh, gitu. Memang luar biasa karena zaman perang. Apanya enggak ada rasa waktu bikin, pasti kan bikin acara kan gitu, Iya. ada bikin acara. Apa enggak rasa takut waktu sementara pemberkatan atau acara terus ada pecah perang atau apa? Karena sota biasa kan. Sota biasa. Sota biasa. Kali ada perang di tempat orang udah bikin acara. Pernah waktu perang kan. Oh iya. Dengan apa? Permesta. Tapi tetap minta perlindungan dari Tuhan. Iya, pasti. So itu waktu udah kawin, orang tahu memang udah aman. Jadi pajaga. Jadi itu orang pasukan Permesta yang ada di sana, orang datang. Mau jaga. Orang jaga. Jadi tanpa sabua di kebun, orang tersebar di pohon-pohon. Gitu. Bikin penjagaan. Pajaga begitu. Itu malam ada peluru kan istilahnya mortir. Mortir. Ditembakkan dari kampung sebelah. Enggak tahu apa orang tahu ada acara sana atau tidak. Oh iya? Dia terbang lewat. Tapi karena kedengaran rupa bersiul begitu. Karena bersiul orang sudah tahu kan. Kalau bersiul itu jauh dia. Enggak jauh. Nah jangan bersiul kurang macam. Nah itu bahaya. Kalau kurang berarti dia sudah dekat mau meledak di dekat. Tapi karena ini terbang bersiul, biarkan saja dia. Karena sudah terbiasa dengan kehidupan begitu. Tidak mau bilang, aduh man. Begitu. So terbiasa kehidupan. So 1 tahun lagi itu sudah perang. Luar biasa itu. Jadi memang for teman-teman muda. Bayangkan orang tua dua ini usaha untuk mempertahankan cinta di tengah konflik ini baku perang angka peluru masih gigih untuk mempertahankan supaya boleh menikah. Nah, sekarang kan ya seringkali cuma ujang jadi alasan. Sekarang jadi biar cuma ujang kecil jadi alasan. Oh tunggu dulu mau ujang mau jemput nanti jawab ujang. Bayangkan ini dengan hujan peluru ini untuk mempertahankan cinta dari kedua oma dan opa ini. Nah, tahun berapa itu? Tanggal berapa itu masih ingat? Tanggal 24 Januari tahun 1959. 24 Januari 1959. Berarti usia pernikahan 63 tahun.
63 tahun. Luar biasa, 63 tahun. Orang saja di sini belum DP setengah. DP usia. Mar Oma de Opa, so 63 tahun, hidup dalam cinta, memperjuangkan keluarga besar. Itu semua, kalau dengar cerita tadi memang Tuhan pe pekerjaan. NPW kerjaan, Iya, betul. NP kasih sayang. Keyakinan itu. Karena bagaimanapun juga kita kan punya keyakinan segala sesuatu melalui aturan rencana pada Tuhan, ya kan? Sehingga ada yang bilang kan, oh hebat Ngana, hebat kamu. Ini sedangkan kita umur belum sampai 60. Kamu punya umur kawin so 60. Oh, luar biasa itu yang boleh. Berarti hebat kamu. Nah, kan kita yang hebat. Yang hebat itu Tuhan. Tuhan yang kasih sampai di Iya. usia 63 Itu tahun. akhirnya yakin itu. Saya yakin itu yang mana. Memang karena Tuhan. Sebab ada kan cuma 2-3 tahun sudah ada yang cerai hidup. Iya, ada banyak. Mati. Iya. Kan? Tapi pendeta saja tanggal 24 kan? 4 Januari. Ya, belum mulai ibadah dia bilang, Om nanti ada kita mau tanya. Tanya apa? Ini kan sama 63 tahun. Resepnya apa? Resepnya kata apa? Kata cara manusia harus berdoa, atur hidup, pola hidup diatur, pola makan diatur. Tapi yang terutama jangan tanya saya. Jadi tanya siapa? Tanya Tuhan. Dia yang pelihara. Dia atur. Betul. Orang semua meyakini itu dan Oma de Opa pe kisah hidup ini 63 tahun hidup dalam cinta jadi kesaksian buat orang. Tapi bukan berarti mulus-mulus terus. Ini memang semua orang yakin dalam rumah tangga mungkin ada DP naik turun. Bagaimana, apakah di Oma dan Opa bagaimana cara mengatasi itu? Kan kita tahu setiap manusia tidak sama. Ya. Baik pikiran maupun perasaan. Kita tahu bahwa laki-laki banyak dikendalikan oleh otak. Laki-laki banyak dikendalikan oleh otak. Kalau perempuan dikendalikan oleh perasaan, banyak itu. Jadi kalau itu ada teori kan begitu. Ada banyak perempuan hanya dikendalikan oleh perasaan. Itulah sebabnya orang kalau perempuan kalau diduka yang banyak menangis perempuan. Iya. Karena perasaan kan. Cuma dia teman saudara menangis, ya ikut terbawa kan. Nah, memang karena tidak sama. Kalau mau dihitung suka duka cara berkeluarga kan, suka duka, senang susah, lamanya itu ada. Pengalaman juga sekarang begitu. Kadang-kadang suka, ada kadang-kadang duka, kadang senang, kadang-kadang tidak senang kan. Tapi kalau mau jumlahkan banyak suka, banyak dukanya, banyak susahnya. Tetapi menurut kita punya pengalaman lebih banyak suka. Lebih banyak suka. Lebih banyak suka. Mengapa? Juga datang dari pola hidup. Pola hidup. Kalau tidak perlu mau dipermasalahkan, tidak perlu dipermasalahkan. Jangan orang bilang cuma persoalan kecil, cukup. Siapa mau diperbesar? Iya. Jadi harus ada yang mengalah. Nah, ada kita bilang ke anak-anak muda tuh, kalau berumah tangga, kamu kan sama berumah tangga, jangan sama-sama keras, ya fanatik pada pendapat atau kemauan. Siapa?
Kalau fanatik pada kemauan bisa saja bubar itu. Iya. Contoh, saya bilang contoh. Umpama si laki-laki suka ngopi nonton bola kaki. Karena Laki-laki itu. Kalau si perempuan dia bilang, oh enggak, orang pergi nonton film ada drama perempuan. Iya, nonton film. Iya, ada film. Oh, coba bayangkan kalau dua-dua fanatik, paling dia beresiko, pergi jo ngana, jo kita nganapi nonton, tetapi dia bola kaki nonton kan resikonya lain, ya kan? Jadi mesti ada jalan keluar. Laki-laki harus berpikir banyak. Dia harus cari jalan keluar. Dan jalan keluarnya tentu tidak perlu ikut perempuan mau, tidak perlu ikut laki-laki mau. Itu namanya kan tidak fanatik. Sebab kalau fanatik, aku juga ikut laki-laki mau. Iya kan kalau fanatik. Iya. Nah, ini jangan. Jadi harus cari jalan keluar. Cari jalan keluarnya tidak menyakiti hati laki-laki, tidak menyakiti hati perempuan. Caranya lanjut. Nggak iko nganapi nonton, nggak iko kita nonton bola kaki, nggak iko nganapi nonton apa. Jadi orang ini hijau di kolam renang yang penting dua-dua tidak disakiti, iya kan? Nah, kita bilang begitu. Jadi memang mesti lipat tadi datanya. Mesti ada jalan keluar karena nggak semua sama. Boleh. Dan saya bilang di dalam acara keluarga jangan main keras-kerasan. Ya kan ada saya bilang kalau keras ada istilah. Kalau dua-dua keras resikonya apa? Picah. Iya. Tapi kalau ada yang lombok mengalah, nggak mau picah. Sama. Besi dia bola. Bola kaki, besi pukul dia pentul. Coba besi. Bunyi kalau perlu patah. Pecah, iya. Iya. Iya kan? Berarti kalau dalam konflik kan Om Ade Opa selewat itu konflik, siapa yang paling banyak mengalah? Kalau orang sebenarnya menurut Oma, yang mengalah harus istri. Karena di Alkitab di Kolose pasal 3 ada tertulis, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Dan hai suami, kasihilah istrimu. Itu sejelas di Alkitab. Di Alkitab. Oma berpegang di ayat itu untuk menjalankan rumah tangga. Jadi banyak mengalah juga. Tapi dengan catatan kata bilang tunduklah kepada suamimu. Jangan suami salah karena tunduk ikut aja. Boleh kan? Ya. Ada juga di Alkitab kan, ujilah tiap-tiap perkara. Ya, ada. Dan betul. Peganglah yang baik. Iya kan? Ada begitu. Jadi berarti ada bilang tunduk pada suamimu. Kalau cuma sampai di situ kalimatnya salah benar, ya hormat tunduk. So salah ada ikut akan. Dia so tumbuh, tunduk. Iya kan? Boleh. Jadi istri saya juga begitu. Kalau kita bicara, dia anggap salah. Oh salah itu, mesti begini. Bagaimana itu? Oh begini Pak, begini. Ya begitu. Biar laku ambil, tapi mesti ada alasan siapa yang boleh. Atau mesti iya itu. Tapi kalau enggak, kalau Oma Erna kasih masukan ke Opa, bisa menerima atau ya, bisa seringkali. Harusnya itu. So, itu harus. Uji tiap-tiap perkara. Ya. Masukan yang baik. Oke, harus. Biar kita pendapat mesti A, tapi kalau dengar dia ya mesti B dengan alasan masuk akal, perasaan menguntungkan yang lebih baik ya kita masih mengalah.
Sebab kalau enggak, oh bahaya itu. Iya, Ya betul. bisa saja saya bilang, ya pergi jangan nanti apa dibawa. Kalau ini semakin menarik, boleh diminum aja dulu, Pak. Kasih ini. Oke, kita menarik beberapa kesimpulan dari Komando PP cerita tadi. Ternyata untuk 63 tahun menjalani kehidupan sebagai suami istri, yang pertama ego ini harus kasih kurang, Kurang. tuh, harus kurang. Baru yang kedua, laki-laki harus tahu bagaimana menemukan solusi. Bukan ketika misalnya si perempuan ini maraju, laki-laki biar juga nama maraju. Tetapi laki-laki harus tahu cari solusi. Tuh, kalau nyanak baku dapat ini dua pendapat, harus cari solusi jalan tengah atau seperti apa. Betul. Iya, betul. Baru kita juga menangkap Erna katakan tadi, mengutip dari Alkitab, harus tetap menghormati suami, apapun DP suami punya keputusan, apapun suami punya kemauan harus tetap dituruti dan dilengkapi dengan tadi Opa bilang suami ini harus uji segala sesuatu, jangan karena dia ego, kok perkataan dari istri senang mau dengar, harus uji dulu. Kalau ternyata perkataan dari istri ini benar, harus diikuti. Jangan kepala batu kan. Ya. Jadi itu dari resep 63 tahun selalu bersama. Luar biasa ini. Memang kalau dibilang dari SD sudah punya ketertarikan, waktu pacaran sudah mulai matang, waktu menikah dan membangun rumah tangga, bukan tidak ada masalah. Ada masalah tapi tahu menemukan solusi supaya terus bersama. Ya, puji Tuhan, karena Opa Martin ada di sini untuk memberikan itu. Nah, kita mau sedikit membuka. Kalau dulu, waktu masih muda, hal-hal apa kira-kira yang bisa jadi sumber masalah di rumah tangga? Ya, kalau dengar dengar lagi kan banyak perkawinan kan. Ada yang bilang kawin kawin harta Hmm. karena dia berkata kawin dengan dia. Hmm. Atau ada yang bilang kawin karena jabatan atau pangkat Hmm. karena dia lihat orang ada kedudukan kawin. Meskipun sebenarnya nggak cinta, bahaya itu. Hmm. Cuma karena dia kata atau cuma dia kedudukan, padahal cintanya Nggak ada. ada tapi tidak murni, Hmm. tidak 100%, cuma karena alasan tadi Alasan tertentu. atau karena hanya usia kedudukan. Hmm. Bahaya. Bahayanya apa? Kan bisa saja kalau dia karena harta setelah kolaps umpama atau tidak sukses dalam usaha, doi hilang, bagaimana? Soalnya nggak cinta lagi. Tapi kalau cinta hilang harta hilang kedudukan karena cinta apapun juga, si ada dia orang bilang orang beriman kalau cuma kawin karena harta bahaya. Sebab harta kan tidak kekal. Tak kekal. Ada orang kan waktu lalu hartanya banyak, sekarang kolot usaha kolot berarti jatuh itu. Jatuh. Berarti nyenak mencintai DP pribadi, Iya. cuma ada alasan tertentu misalnya jabatan atau DP harta misalnya. Itu memang sumber pertama yang akan bikin jatuh kan? Iya, sebab lain-kali karena persoalan ekonomi. Ada juga karena ada yang bilang karena perhatian. Jadi ada tuh nyanyian apa? Mana dulu ini perhatian selalu kerja. Setelah ini selalu banyak perhatian. Kamar kita. Ada masalah kita kurang kasih lihat. Nah, yang mau berusaha ini
Ya, dia berusaha boleh membantu. Nah, kan mesti saling membantu. Umpama, oh ibu mau masak ikan ke ini. Kan kalau udah ada kerja laki-laki di rumah boleh kan membantu. Ya, Jangan ada kerja itu saya amat. iya. Dan sayang pengalaman. Kan ada kerja. Iya. Ada kan seringkali Ya, mau bawa cuci, iya. istri pekerja itu. Tuh, siapa le orang laki-laki bawa cuci. Iya. Kalau begitu berarti so mulai bikin masalah ya dalam. Yang kedua, bagaimana meletakkan diri kita. Terutama ya bukan sosial perempuan, tapi budaya kita di sini laki-laki mencari kan, Ya. perempuan jaga anak. Bahayanya kalau satu dan nikah, laki-laki baru sampai belum tarik duduk, saudara ada yang Muka asang. ngana siapa baru sampai. Sebenarnya Pak, biar begitu suruh duduk dulu kalau perlu, habis ganti baju makan dulu. Nah, ini belum tarik duduk, makan sholat apa? Sodola dengan enggak Muka asang. kan. Iya kan? Akhirnya kan kita jauhkan apa makan kita. Belum nanti makan di Makan di luar. Itu mengundang. Itu karena pola hidup. Pola kan? hidup. Cara hidup yang ya begitulah, karena lain-kali bukan sosial perempuan, tapi lain-kali perempuan cepat mengeluarkan perasaan, lambat untuk berpikir. So, Jadi, bicara dulu belum pikir Belum pikir. resiko, tapi kalau laki-laki kan ya bukan mau puji laki-laki, perempuan seinjak enggak, tapi kenyataannya begitu. Kalau laki-laki berpikir dulu baru bicara, ya kan? Sebab kalau cepat bicara, lambat berpikir bahaya. Jadi sebenarnya kan mesti cepat berpikir dan lambat bicara. Jangan belum pikir aja, anak lagi ini loh, aja itu kan. Berarti kalau Jadi sebenarnya mati kita ini tapi salah cara menimbulkan persoalan, menyebabkan ketidakharmonisan dan sebagainya. Karena salah cara kan, padahal tidak direncanakan. Jangan lupa kita dari kecil tarik kejar dia. Sekarang so kawin kong, so ada tarik kong mau bikin macam-macam masalah. Salah bodoh gitu. Betul. Ada berjuang dulu. Berjuang serta sedapat mau bikin masalah. Masalah. Pernah aku apa? Sekarang tarik sama-sama salah sedikit mau pergi itu siku. Boleh. Betul. Iya. Bodoh gitu. Iya dah. Berarti kita tangkap dari penjelasan dari Bapak tadi, laki-laki itu lebih ke berpikir, tapi memang kurang di merasa. Baru perempuan itu dia terlanjur pakai perasaan dulu, baru berpikir. Ini memang nyendak terjadi, tapi ini umum kan? Umum. Berarti juga kalau dalam kehidupan rumah tangga, kepala rumah tangga itu memang harus dikasih tahu kan, istri harus kasih tahu supaya laki-laki boleh berpikir, karena laki-laki seringkali nyendak pakai perasaan kan. Nah begitu kan, jadi baru begitu pula dengan istri, karena dia sering pakai perasaan, dia harus tanya dulu ke suami apa dari pemikiran supaya nyendak keluar kata-kata lebih dulu sebelum berpikir, begitu kan. Ya memang kalau kita sendiri, kalau kita pribadi memang merasa begitu. Seringkali istri somarajo atau apa kurang peka. Makanya teman-teman perempuan, ibu-ibu muda, kalau ada rasa kesal atau rasa apa, mesti bilang ke suami, mesti bilang ke pasangan, ke laki-laki, karena laki-laki ini seringkali nyendak peka. Tolong jangan pakai kode-kode. Kalau kode, laki-laki nggak mengerti.
Apalagi kalau laki-laki yang payah bahitung, kalau ini pakai kode, agak susah. Oke, kita orang lanjut, masih masih boleh tuh ini, masih banyak Iya. cerita tuh. Kita mau lanjut ke Oma Erna. Sekarang Opa Martin so 84 tahun. Oma Erna so 82 tahun. Berarti so memang hidup bersama begitu panjang. Kalau Oma Erna kira-kira apa yang Opa Martin sukai? Opaknya enggak suka kalau opak sementara bicara, kong omak so ganggu. So potong. Tunggu. Kasih selesaikan dulu kita bicara, baru omak bicara. Mari kita terima dengan senang hati, karena itu adalah suatu sifat yang mengajak saya untuk merendah diri. Nah, kasih turun ego supaya boleh dengar opak ini. opak Itu luar biasa itu. Kalau opak kira-kira apa yang disukai oleh Oma Erna? Kalau Oma Erna sekarang atau dulu? Dari dulu sampai sekarang. Kalau dari dulu paling dianggap sukai kalau kita berbohong. Berbohong. Iya. Jadi kalau dia anggap tidak betul, dia bilang, betul itu. Saya bilang, betul, no? Nah, kalau enggak, salah bicara, jangan boleh. Mesti begitu kan? Kalau salah bicara, akui. Sebab kalau enggak diakui, seolah-olah itu benar, padahal salah. No, kan salah diulang-ulang, akan jadi benar. Iya. Oh, yang boleh kan? Jadi begitu, yang boleh kalau berarti selama 63 tahun nggak pernah badusta Pak Oma Erna? Lain-kali mau badusta, ingat takut juga. Takut tuh sayang gitu. Selain sayang, takut juga karena ada keyakinan. Iya, betul. Ada di Alkitab, dan naik saksi dusta, jangan naik saksi dusta kan. Jadi lain-kali kalau ada ke tempat teman, bom salat, baru pulang. Sebenarnya karena terlalu banyak cerita dan taman, terlambat. Oh, kita kok ada singgah di sebelah dari ada di urus kemarin. Padahal enggak terlalu banyak cerita dan taman. Jadi setelah yang boleh kata harus selalu usahakan supaya sadar diri. Kalau mana yang boleh jangan paksa. Jangan orang bilang sekarang ya, jangan terlalu egois. Laki-laki atau perempuan jangan egois. Jangan karena kepentingan diri sendiri mau korbankan orang lain. Atau jadi kalau mau korbankan istri. Itu kan bahaya itu. Berarti 63 tahun hidup bersama memang so menyadari bahwa jangan pernah berdusta Pak istri. Iya, boleh. Bahaya. Itu catatan teman-teman orang yang menonton bahwa bayangkan 63 tahun Opa dan Oma berumah tangga, Opa selalu anti dengan kata berbohong. Jadi itu pembadusta memang harus banyak belajar dari Oma dari Opa, terutama dari Opa. Hati-hati itu laki-laki pembadusta. Itu bisa jadi sumber masalah dalam rumah tangga. Oke, kita lanjut. So 63 tahun. Pernah enggak ke Oma dulu? Pernah enggak Oma Erna marah besar ke Opa? Marah besar sampai butuh berhari-hari atau beberapa lama untuk kasih hilang. Pernah enggak, Oma? Pernah, tapi marah pagi, sorenya sudah habis tuh marah. So habis itu marah? Dari Tuhan bilang, jangan engkau marah sampai matahari terbenam. Luar biasa memang ini Oma ini. Kalau Opa pernah marah besar ke Oma? Itu mau keluar di mana itu kong mau baku marah
dan tugas tuh. Mm-mm. Karena dua-dua guru dulu. Dua-dua guru. Ya. Jadi sebenarnya karena mau tugas keluar, kita pernah kepala sekolah, ada tugas keluar, kan ada istilah, ada yang harus dirahasiakan pada orang lain, tidak boleh kalau berhubungan dengan tugas Pekerjaan. pekerjaan. Iya. Jadi kalau Rahasia pekerjaan. rahasia pekerjaan boleh. Cuma ada bilang mau jalan-jalan dulu di kampung sebelah, padahal mau bikin rapat tuh, dan rapat itu akhirnya sampai sampai kamari di rumah, ya bilang siapa baru ada. Soalnya ada ini kok, ada rapat. Betul itu Pak. Itu betul. Iya, betul. Seolah-olah dia mau pertahankan, ada keyakinan kita ada kesalahan memang. Nah, kita memang marah, kita bilang. Dan Tuhan Yesus boleh marah, jadi lagi boleh marah. Tuhan Yesus kan waktu dia marah, dia kasih apa itu orang jual beli itu di tempat ibadah, ya kan? Terus bagaimana kasih hilang marah itu? Kasih hilang marah sebenarnya terutama kalau menurut saya lebih baik keluar, menjauhkan diri dulu. menjauhkan diri. Jadi kalau tetap di situ tetap akan mau aku ambil ke ini. Jadi lebih baik benar atau salah keluar dulu, menjauhkan diri. Kalau di rumah tuh, lebih baik kita keluar. Jadi tetangga kita ceritain, hilangkan emosi. Iya. Daripada kalau tinggal di rumah kan. Mar keluar pulang-pulang. Tak kira keluar senang pulang. Iya. Kalau dulu untuk menenangkan diri kasih hilang pulang. Jadi itu DP tips. Kalau marah, nah apa-apa keluar dulu, baku bisa sejenak sampai hilang tuh emosi, baru datang ulang. Tetap baca cerita ulang, soalnya enggak sering emosi itu. So, itu DP tips buat orang semua. Kalau marah dalam hubungan rumah tangga, mungkin buku marah, enggak apa-apa berpisah sejenak 1, 2, 3 jam sampai hilang emosi. Kong balik pula, jangan so pergi kong nah pulang. Oke, luar biasa. Berarti memang aku belajar banyak tentang kepribadian dari Mama dan Opa. Nah, sekarang so 63 tahun bersama, berarti so punya cucu-cucu dan cece. So berapa Mama Opa? 10 cucu, 4 cece. 10 cucu, 4 cece. Tapi satu cucu meninggal satu. Ya, jubeng kan, ya, memang orang kaget sekali mendengar itu, tapi orang meyakini bahwa sebagai orang percaya, orang nanti akan ketemu sama-sama lagi. Oke, kita ada foto, mungkin teman-teman tolong tampilkan. Boleh diperkenalkan satu persatu, ini keluarga besar. Mungkin dari sebelah kiri yang pakai baju putih. Yang pakai baju blus putih ini anak mantu. Namanya Reti Gosal. Tapi suaminya sudah meninggal, Alok. Orang ada anak 4 perempuan. 1 sudah menikah, ada cece. ada anak. Ada cucu lapil. Yang kedua pakai baju merah muda itu istri dari anak pertama, Ronald Sumanti. Ronald sudah meninggal, tapi dia ada anak, sekarang tinggal di Wori. Dengan di Rata. Dan anak 1 di Mitra. Cucunya 2, 1 sudah kelas 3 SMP,
satu kelas 1 SD. Oh, Dan yang ketiga anak mantu, yang pakai suami yang di belakang yang merah di muda. belakang, Oh. suami dari anak bungsu Vivi. Mm-mm. Ya, Dia kerja di Unima, Ini mah Tondan. Tondan. Yang keempat Vivi, Mm-mm. anak bungsu, Anak bungsu. tinggal di Malalaya. Dia Dia ken Dia di gereja. Gereja Kalvari Malalaya, Kalvar. kolom 6. Kolom 6. Dia Ken kolom Dia 6 ken sekarang. kolom 6 Kalvari Malalaya. Lalu Yang di tengah anak mantu yang dulunya dia Islam, Nah, tapi masuk Kristen, Kristen. ikut ke anak saya. Namanya Heri Sainal Basri, pensiunan. 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 Yang di sebelahnya anak yang kedua Yang pakai merah muda itu. yang pakai merah muda itu Aula Reti Sumanti, yang biasa dipanggil Nini. Pensiun. Nah, Sekarang sudah pensiun. mm. Anak mereka ada 2, cucu 1. Di Mungkin Jakarta. anak yang kedua namanya Cherry Natalia, dia pernah ikut pemuda di Sion Binangun sini. Oh iya. Sekarang di Jakarta kan? Sekarang di Jakarta. Lanjut. Lalu yang pakai batik namanya Griffith Sumanti. Anak dari Reti Gosal dan Renti Sumanti. Ya. Yang di sebelahnya Irene Claudia Sumanti, tinggal di Wori. Anak dari anak sulung kami, yaitu anak dari Ronald. Sudah sarjana dia. Dia sarjana olahraga. Kalau satu sarjana ekonomi itu. Satu sarjana ekonomi. Lalu yang di sebelah ini ya Sumanti. Ya. Sekarang aktif di remaja Sion Winangun. Lalu di sebelahnya Giska Sumanti. Anak dari Reti Gosal. kerja di Adalah sarjana cucu ekonomi. dari Reti. PCC. Oma PCC yang keempat. Kerja di apa dia? Kerja di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Yang di sebelahnya suami dari Giska. Kerja di Dennis Barnes, kerja di Bangsul Pusat. Manado. Yang lain tidak hadir. Yang satu ini Linis, Yang di muka. anak bungsu dari Tunjung. Yang mana yang pakai Tunjung. ini. Oh, yang hitam, yang pakai kaos hitam sudah apa Oma? Iya. Linis Sumanti. SMP dia. Oma, dia sekarang kelas 3 SMP Katolik. Oh, betul. Ini Oma, ini Opa, ini Mika Masoa. Ini kapan ini waktu ambil gambar ini? Waktu Oma P81 81 tahun. tahun lalu. 2 tahun lalu. Di mana? Di rumahnya ini. Malalaya. Rumahnya bungsu. Oke. So, ternyata memang keluarga besar memang Tuhan berkati sehingga. Tapi lain tidak hadir. Ada lagi yang hadir. Ada di Jakarta kan. Jadi dengan Serin. dengan Bernard. Nah sekarang dompet mama ada di sana. Oh, jadi belum lengkap ini Ya, foto kan? Ada backing rumah. Oh. Ini sementara bikin dapur di Jakarta.
berarti kurang, mudah-mudahan ada waktu Tuhan. Waktu Bapak tuh. Iya, Tuhan izinkan foto semua lengkap. Luar biasa. Dari hanya oma dan opa membangun keluarga sampai jadi sebesar ini. Luar biasa Tuhan punya penyertaan. Kalau sudah sebesar ini Tuhan punya penyertaan Pak Oma dan Opa, pernah enggak merasa kecewa dengan Tuhan dalam kehidupan berumah tangga? Kami tidak pernah kecewa Tidak karena pernah. Tuhan yang mengatur hidup dan penghidupan kami. Iya, meskipun seringkali dalam tekanan masalah Dalam ekonomi atau tekanan masalah apa. waktu Bapak meninggal, Mhm, Inju meninggal, mhm. cuma beda berapa? Ah, 3 tahun, bulan. 4 bulan. 4 bulan. Kami kecewa, tapi kami kembalikan pada Tuhan karena kami percaya itu adalah waktu Tuhan. Luar biasa Oma. Kita sangat sangat salut dan sangat bersyukur ternyata ada orang-orang seperti Opa Martin dan Oma Erna di jemaat orang yang DP kisah hidup ini betul-betul bisa jadi pelajaran buat orang yang muda, keluarga muda ataupun yang ingin berkeluarga. Kalau kita meminta pesan dari Oma dan Opa untuk keluarga muda dan anak-anak muda zaman sekarang, bisa disampaikan pesan-pesan. Pesan. Opa dulu. Kalau saya boleh sampaikan itu satu pesan yang diminta agar supaya selalu beribadah pada Tuhan, banyak berdoa, atur pola hidup sesuai dengan keyakinan, dan atur pola makan sesuai dengan aturan kesehatan. Jadi jangan makan sembarang. Nah, kalau memang kesehatan tidak membolehkan, jangan paksakan. jam paksa. Umpama saya darah tinggi, tahu-tahu pemicu darah tinggi umpama daging-dagingan. Jangan paksakan meskipun tidak boleh dihilangkan. Kalau saya umpama sakit gula, kan berarti dokter bilang hilangkan semua yang manis-manis, yang gula. Tapi harus dikurangi. Jadi jangan hilangkan, tapi harus dikurangi. Itu pola makan kan. Sebab ada yang bilang kesehatan itu mahal. Jadi Ya. kesehatan tidak boleh ya main-main. Tahu-tahu boleh makan. Ya. Karena dokter bilang 90% penyakit itu berhubungan dengan cara makan. Cara makan dan apa yang dimakan. Ya, betul. Jadi untuk itu ya harus kembali ke Alkitab, puji semua segala sesuatu dan pegang yang baik. Kalau yang boleh jangan paksa. Betul. Lalu dalam semua melangkah, baik yang muda ataupun yang sudah tua, harus melangkah dengan iman. Jangan melangkah sembarangan, ya kan? Artinya gumuli dengan Tuhan baru melakukan sesuatu. Kalau berbuat, jangan. Karena dunia ini kan banyak godaan. Ya. Oh, musiklah ini, supaya ini. Kalau tidak sesuai dengan iman, tidak boleh paksakan, ya kan? Ya, betul. Jadi banyak berdoa, pola makan, pola hidup diatur, ya, dan melangkah terus dengan keyakinan. Iya, langkah terus dengan keyakinan. Memang betul sekali apa yang Opa sampaikan, apalagi masalah pola makan. Ini kita langsung kena ditampa. Jadi mulai besok mesti atur pola makan ini kan. Badan sudah semakin melar. Jadi mulai besok harus diatur. Kalau Oma pesan-pesan untuk keluarga muda,
Silakan pesan Oma. Oma untuk keluarga muda, yaitu senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan, karena Tuhan yang memegang kendali hidup kita, dan selalu mengucap syukur pada Tuhan, lalu berdoa, karena tanpa Tuhan kita tidak apa-apa. Jadi pesan Pak pemuda-pemudi supaya jalani hidup bersama dengan Tuhan. Kuatkan iman dan tetap sabar di dalam menghadapi cobaan-cobaan dan tetap mengendalikan diri dengan Tuhan. Ya, tetap dekat dengan Tuhan Tuhan. supaya dalam kendali Tuhan. Ya, ya. Makasih banyak Bapak Martin, Oma Erna so hadir di sini. Banyak cerita dari pertama panjang sekali. Banyak. Kita pikir banyak sekali cerita-cerita, pelajaran-pelajaran hidup yang boleh orang ambil dari kisah daripada Oma dan Opa pada hari ini. Kalau boleh pertanyaan terakhir, kira-kira 63 tahun hidup bersama. Opa cinta po Oma ini masih sama seperti dulu. Sih harus cinta itu harus seumur hidup. Seumur hidup. Sama begitu terus. Ya, jadi ini boleh pegang-pegang. Artinya dalam ya dan Mulai berkurang. Boleh berkurang. Tetap eksis. Ya, tetap kalau berkurang istilahnya kalau dia luntur, nah, saya juga. Iya. Tua lain, iya kan? Jadi Justru semakin tua semakin sayang. semakin lengket. Iya. Betul sekali. Kalau Oma masih sama DP sayang ke Opa. Masih sama. Masih sama. Tidak boleh luntur. Tidak boleh luntur. Ya, jadi sedangkan mau tidur saja Hmm. mesti Baku cari. bahwa dia So ada selimut. Soalnya di dalam selimut atau belum? Lain kali Oma tidak pakai mantel, Pak Sopi ame akan dapat mantel. Aduh, Dingin. romantis sekali memang. Itu juga kalau mau tidur kadang-kadang kan kalau musim dingin Hmm. langsung mau tidur. Kalau kaki Kaki kena sota. selimut, Opa Somopi taruh tuh selimut. Opa kasih pakai selimut. Iya, atau Oma kasih selimut Pak Opa. kali Luar biasa. begitu baku. Lain kali tanda sadar, oh, Oma so pakai kain Selimut. selimut. Begitu sebaliknya, lain kali dia tak tahu, so tason kaki enggak kena selimut. Kasih pakai selimut. Itu so memang dari dulu sampai sekarang begitu. Nggak ada yang Sekarang berubah. begitu. Nggak ada yang berubah. Yang boleh bukan apa tapi mana yang boleh Jangan berubah. sampai berubah. Iya. Boleh. Bahaya kalau berubah. Kalau buat baik, Luar biasa. Jadi ini masukan for Pak keluarga muda. Iya. Keluarga muda, muda, bapak-bapak muda, lihat. Belajar romantis dari Bapak Martin. Tuh, sampai di umur 83 tahun, 84 tahun, itu cintanya tidak berkurang. Jangan teman-teman, bapak-bapak, itu istri so tidur kedinginan, kasih biar, serta bangun pagi masuk dingin. Belajar romantisme seperti Bapak Martin, karena memang waktu perjuangan mendapatkan Oma Erna seperti itu, ketika bersama-sama seperti itu. Bahkan ketika so di usia lanjut, so tua, rasa cinta itu masih sama, dan perlakuan terhadap pasangan masih sama. Ya. Oke, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Bapak. terima Terima kasih kasih. juga. Panjang umur, Tuhan berkati. Sama-sama. Keluarga besar, Tuhan berkati. Dan semoga ada waktu lagi untuk jadi kesaksian for Tuhan. Baiklah, teman-teman dan penonton yang menonton tayangan ini, saya menutup podcast kita pada hari ini dengan satu bacaan yang saya ambil dalam 1 Korintus 13 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri.
Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan dan ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan lewat kesaksian dari narasumber kita pada hari ini, Pak Martin dan Mama Eka, kita bisa mengerti bahwa cinta itu bukan cuma sekedar kata-kata. Dia perlu untuk dilakukan setiap hari dengan perlakuan yang sama, dengan doa yang sama, dan diperjuangkan. Sekali lagi, biar kiranya apa yang kita bicarakan pada hari ini benar-benar dapat memberkati kita semua. Sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya dengan tema-tema yang berbeda, dengan tema-tema yang bisa memberkati banyak orang. Saya, Kevin, undur diri dan shalom.